selamat siang Bu Yulita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hendra. Ya, siang Bu. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Hendra. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan coaching coach terhadap coach. Persiapan Ibu Yulita terhadap coach. Oke, jadi saya berusaha nantinya akan menerapkan alur Tirta Pak, yaitu bagaimana saya bisa mengambil menunjukkan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching nantinya. Ya. Alur Tirta tadi ada berapa Bu? Ada 4 Pak. Terus kompetensi apa yang akan Ibu tekankan terhadap pelaksanaan coaching ini? Oke, jadi saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching Pak. Jadi yang pertama saya ingin mengembangkan kehadiran penuh saya, kemudian juga bisa mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti kepada coaching. Oh, ya. Jadi di antara 3 kompetensi tersebut, apa yang akan Ibu Yulita lebih tekankan lagi gitu? Saya berusaha untuk dalam kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot mungkin ya Pak ya. Oh iya, sangat bagus Bu Yul, dan nanti terlaksana belajar yang bagus. Terus indikator pencapaian dari tujuan pengembangan tersebut bagaimana ya Bu? Ya, jadi saya berharap melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan saya ajukan, saya bisa membantu coach menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahannya. Seperti itu, Pak. Oh ya, terus Bu Yulita, sekarang silakan melakukan coaching. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang Pak Hadi. Ya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi kira-kira apa yang ingin Bapak Hadi obrolkan nih dalam kegiatan kita hari ini? Jadi begini loh, alhamdulillah. Dan obrolan kali ini, ini kan dalam beberapa pekan akhir ini saya memperhatikan antusias anak dalam mengikuti pembelajaran saya di waktu olahraga. Kita di lapangan khususnya saat praktek itu, anak-anak ini kurang antusias nih dalam mengikuti kegiatan olahraga ini. Jadi di situ saya perhatikan hampir 40% gitu kan, anak-anak itu malas bergerak, tidak mengerjakan apa yang saya perintahkan itu. Oke, jadi masalah antusias siswa dalam belajar ya Pak ya? Iya. Oke, karena ini percakapan singkat ya Pak ya, kira-kira apa yang mau Pak Hadi dapatkan dari sesi percakapan kita hari ini? Yang mau saya dapatkan ini sebenarnya kita ya, yang jelas kan solusi dalam permasalahan saya tentang meningkatkan antusias anak ini dalam mengikuti kegiatan praktek khususnya olahraga saat di lapangan nantinya. Oke, jadi solusi dalam mengatasi kurang antusiasnya siswa. Iya. Oke. Untuk sekarang ini nih Pak, menurut Bapak sendiri apa penyebab jadi kurang antusiasnya siswa itu sendiri dalam belajar praktek ya tadi Pak ya? Menurut saya sih, yang saya lihat di lapangan kayaknya anak ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran praktek di lapangan itu. Yang pertama sih saya sadar sih Bita, cara mengajar saya yang lebih monoton, karena dalam kegiatan pengajar itu saya lebih suka mempraktekkan langsung, mencontohkan terhadap anak. Begini loh nak, cara ini dalam permainan sepak bola ini ada cara menendang kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki. Jadi di situ saat waktu pembelajaran itu, anak itu saya suruh berbaris dan memperhatikan saya mempraktikkan cara menendang. Setelah saya mempraktikkan 1-2 kali, saya lempar ke anak, sudah mulai memahami. Jadi di sini anak ini kayaknya lebih membosankan terhadap cara metode dan cara saya mengajar beliau. Dia setelah saya mempraktikkan itu, mereka saya suruh untuk mempraktikkan juga. Nah, jadi di situ kayaknya permasalahannya. Dari mana Bapak bisa menilai bahwa anak itu merasa bosan seperti itu? Karena kelihatan juga saat saya suruh perintahkan untuk melakukan itu, anak itu mereka ada yang tidak mau ya.
ini Pak, saya tidak mau Pak melakukan menendang bola ini, itu kegiatan laki-laki Pak. Nah, jadi kalau anak laki-laki sih dari 60% itu yang saya persenkan tadi, mereka hampir semua mau gitu. Tapi kalau untuk anak perempuan itu saya hampir tidak mau, karena kalau kita paksakan ya, karena ini sudah merdeka belajar ya beliau ya. Jadi kan saya lebih gimana ini caranya menghadapi menyelesaikan permasalahan agar anak itu nantinya antusias ini. Kayaknya permasalahannya di cara saya mengajar ya, lebih monoton itu. Apakah kurang antusias ini hanya pada permainan bola besar ini saja Pak, atau pada kegiatan praktek yang lainnya juga demikian? Kalau dalam yang jelas dalam kegiatan praktek mengajar saya dalam bola besar ini itu sangat kelihatan. Tapi di saat materi-materi lain pun hampir ada juga. Kalau kita tingkatkan persen ya ada anak 30%. Masanya hampir ada terus setiap kegiatan pembelajaran saya itu anak ini kurang antusias dalam melakukan gerakan, mereka malas untuk melakukan pergerakan. Oke. Jadi kira-kira gagasan atau rencana apa nih yang Pak Hadi rencanakan untuk mengatasi hal tersebut? Kira-kira gini ya Bu ya. Kira-kira saya ini harus mempersiapkan pertama cara saya mengajar ya Bu ya, diubah agar tidak lebih monoton. Kira-kira akan saya masukkan dalam kegiatan olahraga itu setiap materi pembelajaran itu saya melakukan dalam bentuk permainan. Karena mengingatkan anak ini dalam usia rentan SD ini kan mereka ini lebih suka bermain gitu. Jadi nantinya dalam kegiatan praktek di lapangan ini saya akan membuat suatu permainan terus. Contohnya seperti bola besar tadi, anak itu agar semua bisa bergerak. Nantinya saya bikin permainan seperti kucing-kucingan. Nah, kucing-kucingan ini anak itu membuat suatu lingkaran nantinya di lapangan. Jadi perempuan, laki-laki semua membuat suatu lingkaran. Terus ada satu di tengah. Nah, sebagai kucingnya. Jadi di sini harapannya nanti mereka ini melakukan menendang bola. Jadi tidak tahu perempuan, laki-laki, mereka bisa menendang bola secara tidak sadar. Mereka ini merasa bermain. Padahal di situ nanti mereka itu sudah melakukan praktek. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu mereka itu melakukan menendang bola. Terserah itu menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki. Yang penting saat dikejar bola itu harus ditendang ke teman satunya, dan satunya saat dikejar menendang lagi. Jadi rencananya seperti itu. Oke, jadi memasukkan unsur permainan ya Pak Iya, ya permainan, dalam ya. pembelajaran. Oke, kira-kira apa yang Pak Hadi bisa siapkan mungkin atau kapan pelaksanaannya nanti akan Bapak lakukan? Yang pertama kan awalnya yang harus saya persiapkan pertama dalam perbaikan RPP nanti ya Bila. Nanti di sana saya sisipkan permainan-permainannya. Jadi setiap materi nantinya RPP yang saya buat itu awalnya itu pasti dalam bentuk permainan terus. Jadi yang saya harus siapkan itu dari semua materi nantinya saya ini harus memikirkan lebih banyak permainan apa yang untuk menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira kapan akan Bapak lakukan ini pelaksanaan perbaikan ini nanti? Minggu depan ya kira-kira. Jadi minggu depan nanti saat saya mengajar anak yang kelas yang saya praktekkan nanti di lapangan, saya akan merubah itu sistemnya. Jadi dalam bentuk permainan sudah. Kira-kira nih apakah ada yang bisa membantu Pak Hadi atau mungkin bisa memastikan bahwa Pak Hadi melakukan perbaikan tersebut? Yang nyata saya melibatkan rekan sejawat ya, guru-guru. Nantinya saat saya di lapangan saya minta untuk mereka itu mengamati saya mengajar, terus meminta bantuan untuk melakukan evaluasi refleksi nantinya. Apakah dalam pembelajaran yang saya terapkan setelah perbaikan ini nantinya dalam bentuk permainan ini anak lebih antusias dalam bergerak mengikuti praktek di lapangan nantinya. Oke, jadi dengan bantuan pengamatan dari rekan sejawat ya Pak ya. Oke, saya kira sebenarnya ini Pak Hadi sudah menemukan titik cerah dari permasalahan Pak Hadi, dan sayang sekali ini waktu kita sudah habis. Kira-kira kesimpulan yang Bapak Hadi dapatkan dari kegiatan kita hari ini apa nih yang akan Bapak lakukan dari awal sampai akhir rencananya? Kita refleksi sebentar. Iya. Jadi dari hasil obrolan tadi saya mendapatkan suatu penyelesaian permasalahan dari Bila. Jadi harapannya nanti
dalam bentuk merubah cara saya mengajar nantinya di lapangan, terus dalam bentuk metode pembelajaran dalam bentuk permainan nantinya saya harapkan anak didik saya ini lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nantinya mereka mengharapkan, wah bapak olahraga datang, wah kita bermain. Jadi anak itu selalu mengharapkan kehadiran kita dalam pembelajaran nantinya setiap harinya. Harapannya itu anak-anak akan merasa senang. Oke, terima kasih Pak Hadi atas obrolan kita hari ini. Semoga Pak Hadi bisa menerapkan apa yang sudah Pak Hadi rencanakan, dan semoga antusias siswa dalam belajar semakin meningkat ya Pak Hadi ya. Oke, terima kasih Pak Hadi. Kita akhiri sesi coaching kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali antara percakapan antara coach dan coachnya sudah sangat terarah sekali yang ceritanya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Pada saat coaching tadi saya berusaha menerapkan alur tirta Pak. Jadi saya berusaha untuk bisa bagaimana menggali tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dari coach. Kemudian saya juga berusaha menggunakan 3 kompetensi dari coaching itu sendiri Pak. Iya, bagus. Selanjutnya yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan coach itu seperti apa? Nah, jadi saya kira saya sudah melaksanakan apa yang 3 kompetensi coaching tadi Pak. Jadi saya juga berusaha sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang semoga itu merupakan pertanyaan berbobot, dan saya kira dari pertanyaan itu tadi coach sudah bisa menemukan titik temu atau solusi dari permasalahannya. Iya, bagus sekali. Jadi saya sudah mengamati antara coach dan coach itu sangat bagus sekali, sangat berimbang, sangat padat. Bagaimana tadi tentang coach sangat berbobot sekali pertanyaannya, sehingga si coachnya ini Bapak Abdul Hadi bisa kita sangat bagus sekali untuk menggali permasalahan yang ada di coaching tersebut. Alur ceritanya juga sangat tepat sekali coachnya, antara tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sangat bagus sekali. Semoga nanti ke depannya bisa seperti ini lagi, lebih bagus lagi untuk bisa meningkatkan lagi kualitas cakapannya. Terus potensi apa lagi yang Ibu Yulita ini dengan harapan yang ingin diperkembangkan lebih tinggi lagi? Oke, jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan lebih lagi itu yang jelas mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, agar lebih bisa menggali potensi dari coach itu sendiri. Oh iya, bagus sekali Bu. Tadi saya menangkap sih itu pertanyaannya lumayan berbobot dan sudah bagus. Nah, apalagi Ibu Rita ingin meningkatkan lagi kompetensi pertanyaan yang berbobot. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dan lebih bagus lagi. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu Bu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mbak.